Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keca Kela Sembako. Hari ini saya lagi agak kurang sehat ya teman-teman, karena kebetulan suara saya lagi serak, saya lagi batuk. Tapi karena lagi hamil jadi saya tidak bisa minum obat, jadi cuman minum ramuan-ramuan seperti itu. Jadi ini kegiatan kita pagi-pagi kalau sudah ada di toko. Sekarang pukul 7 ya teman-teman, jam 7 pagi di hari Sabtu. Ini saya sudah pesan makanan. Jadi beginilah nasib kalau kita punya toko sembako ya teman-teman. Kalau pagi kita tidak sempat masak, kita tidak sempat sediakan sarapan, langsung ke toko. Karena tadi masih pagi-pagi, suami sudah berangkat ke Gorontalo untuk pulangkan ya. Jadi hari ini kegiatannya saya yang jaga toko sampai malam, nungguin suami pulang lalu kita oplosan lagi. Nah ini saya sudah pesan paket nasi ayam ya. Mari teman-teman kita sarapan dulu. Jadi buat teman-teman yang lagi jaga toko, saran saya jangan lupa sarapan, karena kita butuh, walaupun kerjaan kita cuman duduk-duduk saja, walaupun kerjaan kita cuman kebanyakan santai, tapi membutuhkan tenaga juga, membutuhkan akal juga, membutuhkan otak juga. Jadi kalau sales masuk kan kita kelihatannya, kalau belum sarapan itu kita kelihatannya kurang segar ya. Jadi kita harus sarapan teman-teman. Dia satu biji 750 perak, sama no, dia yang satu pak 75.000, isi 100. Iya. Jadi seharga eceran dengan harga ini sama. 11.000. Para pulau-pulau ini berapa? Pulau 1.000. Ada sambal. Sambalado. Tidak. Sambal stick. Iya. Ada di Kalau belakang. sih begitu berapa? 500. Soalnya 6 buah itu. Oh, beli yang hemat supaya banyak. Malu bapaknya. Tentang seduren udah keren. Sekasan 10.000 bisa beli makan ada. Baru dia dapat di hubungannya. Baru tidak usah sering-sering ngomong, apalagi musim hujan ini. 6 tambah 7 tambah 15 28 sayang. Aku punya 28 sama ya, kompaknya doa. Oh jaga babek ini apa juga tuh? Kondrok. Mozzarella. 22. Kalian kasih ya. Oke. Waalaikumsalam. Pas baru diantar Pak Guru. Ini di kulkas paling bawah. 20. Soal habis pramuka Pak Guru ya? Selesai. Di Pak Guru masuk konten itu Pak. Alah, dapat lupa. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi seperti pada pembahasannya, punya toko sembako itu teman-teman tidak mudah ya, tidak gampang. Memang secara kasat mata kita lihat punya toko sembako itu kerjanya hanya duduk-duduk saja, santai-santai saja. Kita santai sambil menunggu duit masuk atau uang masuk. Tapi seperti pengalaman saya, jaga toko sembako itu tidak gampang, tidak mudah ya teman-teman. Terutama yang butuh ketelatenan kita, butuh keterampilan kita, butuh perhatian dari kita adalah kelihayan kita dalam mengatur keuangan. Jadi toko sembako itu teman-teman memang setiap hari kita pegang uang banyak. Setiap hari uang yang masuk itu sampai puluhan juta. Bahkan ada yang kalau sudah toko grosir, sudah toko besar, uang yang masuk itu sampai dengan ratusan juta setiap hari. Tapi jangan teman-teman kira uang yang masuk itu adalah punya kita semua. Jadi di situ, di uang yang masuk dalam setiap hari itu, pendapatan kita dalam setiap hari itu, ada di situ yang namanya modal yang harus kita belanjakan kembali menjadi barang dagangan seperti ini. Ada juga yang di uang masuk itu biaya operasional. Jadi biaya operasional toko itu setiap toko berbeda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya biaya operasional di toko A beda dengan biaya operasional di toko B, tidak sama, tidak semuanya sama, karena posisi toko kita berbeda, keadaan lingkungan
kemudian toko kita juga berbeda, kemudian harga komoditas atau harga barang di masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu berbeda. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan kita tergiur misalnya hari ini kita dapat 10 juta. Wow, banyak sekali 10 juta. Jangan kita anggap 10 juta itu adalah keuntungan kita semua, uang kita semua. Jadi 10 juta itu harus kita kembalikan lagi menjadi barang dagangan. Nah, misalnya kita mengambil keuntungan rata-rata dari setiap barang itu teman-teman. Nah, keuntungan juga itu tidak sama ya teman-teman. Keuntungan itu ada seperti barang seperti ini. Ini contohnya ya, seperti rokok. Kita kan mengambil keuntungan hanya sekitar 3-5% saja. Kita tidak ambil keuntungan sampai dengan 10%. Nah, ada juga yang kita ambil untungnya banyak. Seperti misalnya ini teman-teman, ini lipstick. Ini lipstick. Nah, ini saya ambil keuntungan misalnya 10%, bahkan bisa sampai dengan 20% teman-teman. Jadi setiap barang itu berbeda-beda pengambilan keuntungannya. Yang slow moving atau yang perputarannya lambat itu kita ambil keuntungan banyak. Kemudian yang fast moving, yang perputarannya cepat, itu kita ambil keuntungannya sedikit. Supaya apa? Perputaran toko kita bagus. Perputaran toko kita itu menjadi lancar teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau jadi pedagang sembako, saya banyak belajar ya teman-teman. Sudah sekitaran mau hampir 4 tahun saya bertoko, mau hampir 4 tahun saya punya toko. Saya belajar dari tahun ke tahun itu memang banyak yang saya pelajari. Kita tidak perlu harus punya modal besar dulu untuk punya toko sembako. Jadi kita merintis dari awal supaya itu lebih bagus teman-teman. Supaya kita tahu apa saja sih pengalaman-pengalaman yang kita dapat dalam mengelola toko sembako. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman sesama penjual sembako, saya kalau boleh saya saran, bikinlah atau buatlah pengalaman itu jadi guru yang sangat berharga untuk kita. Jadi jangan kita belajar dari orang lain. Bisa juga keadaan-keadaan di sekitar kita itu kita ambil pelajaran, kita ambil pengalaman seperti yang punya saya teman-teman. Itu ada beberapa toko di sini yang baru buka, baru berjalan 4 bulan, ada yang baru berjalan 3 bulan tapi sudah tutup kembali. Kemudian dia buka lagi, kemudian tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Jadi proses jatuh bangunnya itu saya pelajari teman-teman. Jadi kita misalnya dalam menjaga toko sembako itu tidak harus banyak teori ya. Jadi kita jalankan saja dulu, kita berusaha saja dulu. Yang penting ingat, kita harus pintar mengelola keuangan. Itu saja kuncinya teman-teman. Kita tidak perlu bicara panjang lebar, kita tidak perlu bicara A, B, C, D dan sebagainya. Itu hanyalah teori teman-teman. Yang pastinya kita harus pintar mengelola keuangan. Dan pembukuan teman-teman, pembukuan itu di toko sembako sangat penting. Pembukuan itu di toko sembako sangat jadi hal yang sangat-sangat penting karena semua pengeluaran, semua pemasukan itu kita catat, maka toko sembako kita itu akan tidak akan mengalami bangkrut ya, atau tidak akan mengalami kolaps. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi banyak terima kasih. Buat teman-teman sesama pejuang sembako juga yang sudah menjadi mitra saya, yang sudah menjadi sahabat saya selama ini. Untuk teman-teman sesama channel sembako, saya ucapkan terima kasih selalu nonton video saya sampai habis. Terima kasih selalu like video saya. Terima kasih juga tetap subscribe channel Kecakila Sembako. Buat yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya. Kita bersilaturahmi lewat YouTube, kita bersilaturahmi lewat media sosial. Walaupun kita tidak saling mengenal, kita tidak saling berjumpa, kita tidak saling bertemu, tapi setiap hari kita menyapa lewat media sosial yaitu YouTube. Itu akan membuka hasanah pengetahuan kita, juga membuka rezeki kita.
Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sesama channel sembako. Ya, cukup sekian dulu teman-teman video singkat saya pagi hari ini. Semoga dapat membawa manfaat dan semoga dapat ditiru, semoga dapat aplikasikan ke dalam toko sembako teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.